Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat petang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi tentunya di Berendo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini. Dan di kebersamaan kita hari ini, kita akan membahas satu tema mengenai membangun UMKM kuat, tangguh dan juga naik kelas. Bersama dengan narasumber kita yang pertama, kita sapa ada Bang atau Bapak nih? Bang boleh ya? Oke. Ada Bang Ian Johannes Dalos selaku pengamat UMKM. Selamat sore Bang. Oke, dan juga ada Marina Rasyada selaku Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia untuk cabang Bengkulu. Selamat sore. Selamat sore. Oke, panggilannya Ina. Oke, baik. Nah, pemirsa, kita akan berbincang tentunya di sore hari ini tentang yang namanya membangun UMKM kuat, tangguh dan juga naik kelas. Kita tahu bahwa UMKM ini merupakan salah satu pilar juga yang bisa dikembangkan tentunya, ataupun juga membangun satu perekonomian di satu daerah itu sendiri. Dan untuk itu kita akan membahas ini semua dengan kedua orang narasumber kita. Kita pertama ke pengamat UMKM dulu nih, sebelum kita ke Ina ya, selaku Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia cabang Bengkulu. Bang Ian, selaku pengamat UMKM nih, tema kita mengenai membangun UMKM kuat, tangguh dan juga naik kelas. Nah, sebelum naik kelas nih ya kan, nah untuk UMKM ini sendiri, itu menurut Bang Ian sendiri seperti apa gaumannya di Provinsi Bengkulu khususnya? Silakan. Terima kasih. Berkaitan dengan kegiatan UMKM, memang itu harapan daripada setiap UMKM bahwa paling tidak mereka ada perubahan di dalam aktivitas mereka. Terutama dalam hal ini cita-cita mereka tidak hanya stagnan di situ, tetapi kalau bisa naik kelas. Betul. Nah, bagaimana untuk menuju ke sana? Tentunya ada kreativitas yang harus mereka lakukan. Oke. Kreativitas ini dalam bentuk mungkin kolaborasi ya, kolaborasi dengan ini melalui mungkin asosiasi UMKM yang ada, yang kalau memang daerah-daerah itu sudah terbentuk, sangat baik melalui asosiasi ini bisa mereka mengkolaborasikan dengan pihak-pihak terkait dalam hal menuju UMKM yang mandiri dan naik kelas. Itu Oke. Nah, menurut dari Bang Ian sendiri, bisa nggak nih UMKM di Bengkulu naik kelas? Saya kira kalau melihat dari apa yang mereka sudah jalani selama ini, mereka sudah cukup banyak tantangan yang mereka sejak pandemi COVID-19 itu luar biasa tantangan yang mereka rasakan. Tetapi mereka masih bisa bertahan untuk itu. Terus terang aja saya melihat dari pengamatan saya bahwa terjadi COVID-19 itu memang banyak juga UMKM yang stagnan, bahkan mungkin gulung tikar, tetapi masih juga banyak UMKM yang masih bisa bertahan. Nah, inilah yang saya lihat suatu nilai tambah bagi mereka, bagaimana mereka bisa mempertahankan itu, dan saya yakin dan saya percaya bahwa mereka tetap akan eksis untuk menuju ke sana. Oke, baik, terima kasih ya atas pengamatannya. Nanti kita ngobrol lagi, kita akan ke Mbak Ina tentunya selaku Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia Bengkulu nih, cabang Bengkulu. Mbak Ina, gimana nih kalau menurut Mbak Ina sendiri kan kalau Bursa Efek ini kan udah ngomongin masalah uang dan saham-saham nih, investasi dan lain sebagainya. Nah, kalau UMKM nih, ini menjanjikan nggak sih untuk investasinya sendiri? Sebenarnya kalau peran Bursa Efek di sini adalah kita memberikan pembinaan terkait tentang pengelolaan keuangan dan juga investasi bagi UMKM itu sendiri gitu. Sebenarnya dengan adanya mereka mengenal tentang pasar modal gitu ya, mereka sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan gitu. Seperti misalnya bisa mendapatkan modal melalui pasar modal gitu. Jadi bukan hanya dari perbankan gitu ya. Dapat modal juga dari Iya, bisa. Jadi mungkin itu yang kita akan berikan edukasi kepada UMKM, kita lakukan pembinaan untuk menuju ke sana supaya UMKM tadi naik kelas gitu. Oh gitu. Jadi bukan hanya dari mereka akan mendapatkan modal gitu ya untuk membuat
usaha mereka jadi lebih bagus, lebih baik dan lebih berkembang seperti itu. Betul. Nah, selain dari modal, kreativitas dan lain sebagainya, nah peran Bursa Efek lagi nih tentunya untuk menuju ke naik kelas UMKM ini sendiri. Ada nggak sih misalnya kayak pelatihan, kayak hal-hal lainnya yang mungkin bisa mendorong UMKM ini tuh bisa cepet naik kelas nih kayak gitu? Jadi kami memang punya program Mas Fahmi terkait tentang edukasi, khususnya terkait tentang literasi keuangan. Iya. Jadi kan di Bengkulu sendiri memang literasi keuangan khususnya untuk investasi itu sangat kecil ya, Minim gitu sih ya. sangat minim gitu ya. Jadi di sinilah peran Bursa Efek untuk menginformasikan terkait tentang pasar modal dan investasi dan juga pengelolaan keuangan. Mungkin dari sana mereka bisa nih kalau misalnya mereka sudah mendapatkan omset dan keuntungan, mereka bisa tuh belajar untuk bagaimana sih cara mengelola keuangan dengan baik. Dan itu kami berikan pelatihan-pelatihan khusus kepada UMKM tersebut gitu ya. Minimal dia bisa mengetahui dulu nih beda investasi bodong sama investasi mereka seperti apa gitu. Terus bagaimana cara mengelolanya, bagaimana menyisihkan uangnya setiap bulannya seperti itu. Jadi itu program yang kami lakukan dan juga nanti akan jika misalnya memang UMKM ini sudah ibaratnya settle gitu ya, kami akan juga memberikan program terkait tentang bagaimana perusahaan tersebut atau UMKM-nya itu bisa melantai di Bursa Efek gitu, melalui namanya IPO, Initial Public Offering, atau menjadi perusahaan publik lah seperti itu. Oke, berarti ada tahapannya gitu Ada ya tahapannya, kan? benar. Untuk menuju ke naik kelas Naik ini kelas tadi, sendiri. benar, Oke, satu-satu. Baik, kita ngobrol lagi sama Bang Ian tentunya untuk pengamat UMKM. Nah, kalau di Bengkulu atau juga Provinsi Bengkulu Bang Ian ya kan kita lihat untuk UMKM di Bengkulu ini kan udah banyak sekali ya kan. Baik yang namanya mungkin nih UMKM mengenai makanan, baju dan lain sebagainya. Dan menurut Bang Ian sendiri, UMKM di Bengkulu ini kalah saing sama UMKM yang ada di luaran sana nggak sih seperti di daerah Jawa dan lain sebagainya, atau kalau perlu di daerah sekitaran tetangga kita di Sumatera gitu? Berkaitan sebetulnya kalau bercerita masalah UMKM, kiat-kiat yang mereka sudah lakukan sebetulnya tidak terlalu jauh ya, berbeda dengan ini. Memang ada hal-hal yang masih ketinggalan bagi kita, terutama yang bergerak di kuliner segala macam itu. Memang mereka masih kalah di packaging mereka. Oh, di packaging ya. Oke. Kalau melihat dari Jawa itu sudah luar biasa ya. Tetapi sebetulnya mereka juga tidak tertinggal jauh dengan itu. Mereka sudah banyak belajar melihat itu. Sehingga mereka secara bertahap mereka sudah mulai menyesuaikan itu. Bahkan juga sebetulnya pelaku-pelaku UMKM kita yang ada yang bergerak khususnya di kuliner, mungkin makanan-makanan ringan segala macam itu, saya melihat bahwa packaging mereka sudah tidak kalah dengan luar. Nah, kalau kita berbicara mungkin dengan Jawa, kita memang masih jauh banget. Tapi kalau untuk tetangga misalnya mungkin Sumatera Selatan dan ini, saya kira kita sudah sebanding dengan mereka. Oleh karena itu kita tetap selalu memotivasi, terutama mungkin di sini ada peran daripada IDX, Bursa Efek, bagaimana mereka menata itu sehingga mendorong mereka supaya mereka tidak hanya bergerak dalam satu tempat, tetapi mereka bisa bergerak dan bisa naik kelas kemudian. Oke, baik, luar biasa. Nah, kita akan ngobrol lagi nanti tentunya dengan Mbak Ina dan juga ada Bang Ian tentunya dengan tema kita mengenai membangun UMKM kuat, tangguh dan juga naik kelas. Kita jeda iklan terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.